Karena orang tua berharap, "Nu kerja, keluarga butuh bantuan kamu." Gitu. Dengan berbagai cara saya berikhtiar bilang ke orang tua untuk merubah hidup saya. Jalan satu-satunya menurut saya waktu itu, waktu SMK adalah pendidikan. Dengan saya bilang pendidikan lebih utama dibanding uang yang sekarang memang dibutuhkan, saya bilang saya mau tetap kuliah, bukan saya egois, Pak. Saya bilang gitu. Tapi kalau saya hanya mengikuti maunya Bapak, kapan saya bisa dewasa menentukan pilihan sendiri? Saya lihat ada korelasi di sana. Korporat mungkin banyak bekerja sama dengan kalangan tadi ya, penentu kurikulum, untuk membuat pendidikan kita tuh jadi slow banget terhadap adaptif teknologi. Sekarang harusnya para Gen Z ini jangan sampai kelewat momentum ini. Kita mau menuju innovation web ke-6. Apa yang harus disiapkan? Kalau dari saya, jangan terpaku dengan AI. Hari ini, bukan cuma pekerjaan yang hilang. AI mulai mengambil alih, menulis, mencipta, bahkan merasa. Di dunia yang semakin dikuasai teknologi, apa yang tersisa untuk manusia? Inilah kisah Ahmad Ibnu Rashid, seorang teknopreneur yang lahir dari keluarga sederhana. Berkat ketekunan dan mimpi yang tak pernah padam, ia membuktikan bahwa manusia tetap punya tempat di dunia yang terus berubah. Melalui kisah ini, kita diajak melihat bahwa di balik keterbatasan masih ada ruang harapan, semangat, dan kemanusiaan. Saya Ibnu, saya pengen lebih hebat dari Elon Musk. Di luar terlalu berisik. Yuk, ke dalam aja. Halo Mas Ahmad Ibnu Rashid. Biasa dipanggil dengan Mas Ibnu ya. Mas Ibnu ini sebagai founder dari Naratama. Nawatara. Sorry Mas. Founder dari Nawatara. Mas Ibnu bisa cerita nggak Nawatara itu bisnis apa gitu? Bergerak di bidang apa? Nawatara bergerak di bidang teknologi. Spesialisasinya kami adalah strategic partner dalam perencanaan sistem untuk improvement suatu perusahaan. Oke, improvement suatu perusahaan ini menarik ya, karena kalau bicara perusahaan pasti semuanya improve aplikasi teknologi terbaru gitu ya. Oke Mas Ibnu, tapi juga teman-teman ini biasanya mengenal atau banyak memberikan edukasi tentang memulai bisnis dari nol gitu ya, Mas Ibnu. Ya. Banyak nih kayaknya cerita-cerita bagaimana Mas Ibnu mendevelop atau mendirikan sebuah company bisnis sampai saat ini. Tapi sebelum cerita nih Mas Ibnu, ini ada buku, bisa dibuka, kemudian bisa juga ditulis dalam bisa dalam bentuk tulisan ataupun gambar. Bebas Mas Ibnu mau menggambarkan atau menuliskan apapun di buku itu. Oke. Silakan Mas, bisa disampaikan Mas, diceritakan. Oke, mulai bisnis dari nol. Kalau dengar kata itu mungkin kita diawali dengan nolnya orang berbeda-beda. Nah betul, ada yang bilang, ya nol lu mah ada privilege, itu kan. Nyokap lo tajir gitu kan misalnya. Ya pendidikan lo oke gitu, gak yang sekacrut-kacrut yang lain lah gitu misalnya. Ya, kalau nolnya saya berarti saya harus definisikan dulu nih. Nolnya di sisi saya adalah saya bisa dinilai pertama punya surat keterangan tidak mampu. SKTM. Oke. Dan itu real ya diketahui oleh pihak kelurahan. Ya, jadi keluarlah SKTM. SKTM tersebut menjadi parameter ya inilah kondisi saya. Dengan tanpa adanya bantuan dari pemerintah gitu ya, dengan beasiswa KJP, bidik misi, saya nggak akan mungkin dapat pendidikan yang layak. Oke, berarti Mas Ibnu ini menyelesaikan pendidikannya dengan program-program yang diselenggarakan pemerintah itu betul. tadi ya? Alhamdulillah, betul.
mana Mas kuliah di mana? Kuliah di Polman Bandung, di Bandung dulunya itu namanya PMS ITB. PMS ITB itu adalah politeknik pertama di Indonesia, pionir dalam dunia engineering. Vokasi pertama tersebut ya punya program juga terafiliasi dengan pemerintah, bidik misi namanya. Ya saya kebagian beasiswa tersebut yang akhirnya saya bisa menempuh pendidikan di Bandung, ya tanpa keluarga di sana. Dan strict juga ya untuk dapat kuliah tuh sebetulnya karena orang tua berharap kerja. Oke. Ya, keluarga butuh bantuan kamu gitu. Ya dengan berbagai cara saya berikhtiar bilang ke orang tua untuk merubah hidup saya, jalan satu-satunya menurut saya waktu itu, waktu SMK adalah pendidikan. Pendidikan yang akan mengangkat harkat dan martabat saya untuk diakuin sama berbagai macam kalangan. Ya, saya membuktikan sebetulnya lulus dari sekolah itu saya udah lolos keterima di perusahaan-perusahaan besar. 3 perusahaan bahkan yang sudah menerima. Namun saya agak ragu ini mau kerja langsung, tapi berapa lama saya akan menjadi seorang operator atau seorang teknisi lulusan SMK. Oh, itu bukan setelah kuliah ya, tapi sebelum di SMK sudah banyak yang mau nerima kerja. Menerima kerja, gitu. ya. Karena dari nilai akademis maupun dari prestasi kegiatan. Prestasi yang saya punya memang di dunia teknik, bukan kayak olimpiade sains dan lain sebagainya. Kami memang ikut lomba, namanya lomba keterampilan siswa. Itu ada tingkat daerah, nasional, dan ASEAN bahkan internasional. Internasionalnya namanya WorldSkill. Gitu. Ya, saya ikut perlombaan tersebut, qadarullah, ya dapat juara dan lulus. Ya sertifikat itu sangat berfungsi dibanding nilai ujian nasional yang sekarang udah nggak ada. Gitu. Ya, itu salah satu prestasi yang kemudian membuka peluang untuk pekerjaan gitu ya dengan hasil tersebut. Betul. Walaupun akhirnya ya kuliah gitu. Kuliah dengan ribut dulu sama orang tua. Kenapa? Ya orang tua sangat membutuhkan bantuan ya. Keuangan memang sangat nggak cukup kalau bisa saya bilang karena dengan adik saya masih ada 2 sekolah, sangat jauh gap umurnya. Adik saya yang pertama di tahun ini dia baru kelas 2 SMA betul. Masih 2 SMA sekarang. 2 SMA sekarang, adik pertama. Adik kedua itu masih kelas 3 SD. Jauh banget gapnya. Dan waktu saya lulus, adik saya udah ada 2 itu. Artinya, untuk membiayai adik saya, jangankan sekolah. Buat makan sehari-hari aja, nggak cukup. Nggak cukup. Ya, akhirnya orang tua sangat berharap, jangan kuliah. Kerja, udah diterima kan. Gajinya bagus loh. 2-3 tahun naik bisa tembus belasan juta, itu valid. Karena kebetulan abang ipar saya sudah bekerja di perusahaan tersebut dan ya per bulan bisa belasan juta dari seorang teknisi, selevel teknisi. Ya karena teknisinya spesialis, punya spesialisasinya, bukan teknisi operator. Gitu. Ya, tapi dengan saya bilang pendidikan lebih utama dibanding uang yang sekarang memang dibutuhkan, saya bilang saya mau tetap kuliah, bukan saya egois, Pak, saya bilang gitu. Tapi kalau saya hanya mengikuti maunya Bapak gitu, ya kapan saya bisa dewasa menentukan pilihan sendiri? Saya bilang itu, beliau jawab, masih terngiang nih omongan orang tua itu waktu saya bilang kayak gitu. Orang tua bilang, tahu nggak di Bandung tuh kota Paris Panjapa katanya gitu, dikenalnya. Orang tua angkatan 70-an. Kamu di sana bisa kerja apa? Nyari duit seperti apa? Kan Bapak nggak bisa kirim uang saku buat sehari-hari di sana. Dari uang beasiswa yang kamu dapat itu cukup buat bayar kosan doang kan? Yang lainnya gimana? Gitu. Saya bilang, saya mampu Pak. Enggak, kamu nanti malah mencuri, copet dengan suara yang lantang. Ya di situ saya langsung, kok gini amat gitu. Saya langsung tinggalkan ruang obrolan tersebut, saya keluar. Ya,
Sampai akhirnya ibu saya telepon pulang. Ibu saya menenangkan, berangkat nak. Itu seminggu sebelum keberangkatan. Berangkat, kata mama. Biar kita bisa kok, kata dia gitu. Ya, alhasil saya berangkat. Berangkat kuliah, nggak pakai modal juga kebetulan. Karena ada temen sekelas di SMK yang keterima juga ke sana. Ya, kebetulan orang mampu. Ya dibarengin, bareng kendaraan ke Bandung. Oke. Berangkat ke Bandung. Berangkat akhirnya ke Bandung, berkuliah di Bandung 4 tahun sambil mencari nafkah di sana dengan cara mengajar guru private. Guru private. Ya, di untuk sekolah general. 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 Bahkan murid kedua saya itu adalah seorang direktur asosiasi di Bandung, salah satu asosiasi. Wah. Udah mau pensiun, dia bilang pengen belajar programming. Murid kedua. Murid kedua. Murid pertama itu mahasiswa semester 2 kuliah di Unpar kalau nggak salah. Unpar. Beliau ternyata anak dari pemilik resto yang tempat titik temu. Saya kaget waktu itu. Oke. Ya disitulah saya bisa sambil berkuliah dengan tambahan uang nafkah saya, ya saya cari sendiri. Untuk biaya hidup itu dari mengajar Mengajar, tadi ya? mengajar dari semester 2 ya. Karena kalau di kampus kami karakternya agak susah sebetulnya nyari jam kosong. Karena memang kayak kerja di industri kampus tuh. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5. Oke. Kayak jam kerja banget. Ya, kayak itu nyolong-nyolong waktu, jam malam atau bahkan jam kelas teori. Kalau dosen yang nggak ada, yang ngajar. Gitu. Oke. Berarti memang Mas Ibnu ini passion di bidang teknologi ya? Ya, bisa dibilang gitu. Apa sih sebenarnya teknologi yang saat ini Mas Ibnu kerjakan? Teknologi yang dikerjakan sekarang itu hype-nya ya. Kita sering dengar yang namanya IoT, otomatisasi bisnis, atau ada juga yang nyebut RPA, Robotic Process Automation. Nah itu berbagai pekerjaan yang biasa dikerjakan administratif digantikan dengan namanya RPA, Robotic Process Automation. Ya seperti itu kerjaannya. Apa aja nih Mas project-project yang sudah dikerjakan untuk saat ini? Oke, sebetulnya kalau dibilang project teknologi itu kalau bisa dibilang orang Betawi ngomong ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Ya, ke berbagai jenis industri yang saya masukin. Tapi makin kesini saya bilang saya mau fokus deh di industri-industri yang memang kayaknya fashion saya gitu. Dulu mulai dari keliling kota ya, banyak kota-kota itu pekerjaan yang paling saya ingat. Saya dulu sebagai general manager ya di salah satu perusahaan itu memberikan solusi IoT khususnya di industri perairan. Industri perairan ya. Seperti apa tuh? Ya contohnya buat monitoring pompa dan kontrol pompa jarak jauh. Ada juga buat, itu tujuannya buat apa? Nah, tujuannya tuh monitoring pompa ataupun pipa itu sangat krusial dalam industri air. Kita tahu di dunia ini energi paling penting tuh air. Air ya ternyata ya, ada PLTA apa segala macam gitu ya. Air paling penting, sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu air. Nah, makanya seluruh perusahaan air di Indonesia sangat konsen yang namanya NRW. Apa tuh? Non-revenue water. Air yang tidak terhitung menjadi biaya karena adanya kebocoran atau kehilangan. Nah, dari situ saya punya project-project waktu masih bekerja di perusahaan orang. Ya banyak mulai dari project itu dulu, akhirnya banyak ke industri-industri juga untuk monitoring listrik, kontrol listrik, terus juga melakukan digitalisasi bisnis yang awalnya konvensional menjual pencatatan dengan kertas, akhirnya sekarang dengan sistem aplikasi. Sehingga tujuannya apa? Pastinya goals-nya ngebantu dari sisi owner ya, untuk melakukan percepatan decision maker.
karena adanya dashboard analitik. Nah itu yang kita kerjain. Oke, ada data di situ Data, ya. big data yang ditampilkan untuk dianalisis. Ya pekerjaannya seperti itu. Mas Ibnu, kalau yang untuk air, implementasinya seperti apa sih sebenarnya? Bagaimana teknologi itu akhirnya ngebantu dari sisi mungkin bisa dikatakan distribusi airnya gitu ya, atau seperti apa? Ya, air itu ada dua ya. Yang pertama dari sisi produksi dan ada distribusi. Seingat saya departemen utama dua ya di perusahaan air. Produksi itu buat treatment dari pengelolaan air IPAL, air kotor menjadi air bersih. Yang kedua itu distribusi. Gimana caranya air bersih tersampaikan ke end user, pengguna masyarakat. Oke. Gitu. Gimana teknologi terimplementasi di sana? Kalau di sisi produksi tentunya menjaga kualitas. Ya. Nah itu nanti hubungannya dengan government juga karena ada yang dimonitoring ya secara kualitas air. Ya. Yang kedua kalau dari sisi distribusi dipasang monitoring untuk mengecek kondisi pressure supaya seluruh masyarakat itu sampai airnya. Gitu, nggak ada yang kekurangan air. Goalsnya itu kalau dari distribusi. Gitu. Nah itu dari sisi teknologinya dipasang untuk monitoring di berbagai titik area. Kalau di perusahaan air biasa disebut dengan DMA, District Meter Area. Per area, misalnya Jakarta ada utara, timur, barat, pusat, selatan. Nah itu punya District Meter Area. Dan kan elevasi air tuh beda-beda ya. Nah itu dimonitoring juga. Nah sekarang tuh udah ada teknologi yang namanya digital twin. Apa tuh? Nah digital twin itu kembaran digital. Kan kalau di nyatanya tuh ada pipa-pipa ya di Jakarta. Dulu zaman dahulu sebelum ada teknologi digital twin, kita tuh bingung nentuin ini pipa perlu tekanan berapa sih, perlu pompa ukuran berapa untuk mencapai air di titik sana. Itu udah bisa diprediksi. Bisa diprediksi gitu. karena ada kembaran digital, namanya digital twin. Ya, berdasarkan matematis dan simulation aplikasi itu bisa kita predik. Nah, sehingga pada saat perencanaan RAB ngerancangin pipanya, tekanannya, kontrolnya, monitoringnya, gitu ya, nggak salah elevasinya, sehingga air merata. Tapi ya di Indonesia belum terimplementasi keseluruhan. Masih. Bicara teknologi tadi itu mahal nggak sih Mas? Untuk sesuatu hal yang baru gitu, kemudian ini kan kalau misalnya kita bicara soal corporate itu kan menjadi efisiensi ya. RAB itu udah bisa direncanakan lebih awal dengan efektif pasti gitu kan, karena udah diperhitungkan dengan matang di awal itu. Ya dari sisi finance ya sangat berpengaruh dengan adanya teknologi. Yeah. Dengan adanya simulasi-simulasi ini ya kita akhirnya bisa lebih cermat nih mengandalkan penempatan, terus juga aliran airnya mau kemana, ya kayak gitu sih Mas. Oke. Ya, ada cerita nggak Mas tentang penerapan teknologi yang saat ini gitu? Kan tadi sempat cerita ya Mas Ibnu bahwa teknologi itu bisa diimplementasikan ke banyak hal gitu. Mungkin kita kaitkan juga sekarang dengan AI gitu. Teknologi itu ini arahnya mau ke arah sisi dunia pendidikan kah atau ke sisi sosialnya nih Mas? Bisa dua-duanya. Oke deh, pendidikan dulu misalnya. Ya, teknologi adaptif buat dunia pendidikan itu sekarang berkembang pesat ya dengan banyaknya startup yang bergerak di bidang training, bidang-bidang yang spesialis ya. Ramai kita dengar ada training digital marketing bahkan ya. Betul. Bahkan sekarang udah keluar yang padahal kayak training sosial media gitu kan. Kalau di dunia bisnis saya di teknologi, masalah training itu nggak bisa diselesaikan hanya dengan online, Mas. Oke. Ya, kita harus tetap ada hybrid. Biasanya ada ruangan learning center, di mana para peserta yang mau belajar teknologi itu ikut ke alat-alat simulator. Oke. Ke alat-alat simulator, lalu juga ada kelas tesnya lewat online. Ya, menurut saya
dibanding dengan dunia pendidikan di zaman dulu, tanpa adanya teknologi, seharusnya percepatan untuk improvement SDM kita, khususnya untuk mengejar Indonesia Emas ya, Indonesia Emas 2045. Oke. Ya, seharusnya memungkinkan bisa dikejar ya kalau tidak ada oknum nakal dalam pengimplementasiannya gitu. Oke, ini kalau di bidang pendidikan. Ya. Mas, aku pengen dapat gambaran real gitu ya. Tadi kan harus ada simulasi gitu. Seperti apa teknologi itu bisa bekerja gitu untuk mengefektifkan proses belajar gitu misalnya. Atau tadi kita bicara tentang IQ kita Indonesia katanya masih 78 gitu, karena bagaimana itu teknologi mungkin bisa juga memacu gitu misalnya, atau sistem belajar kita ternyata kan banyak ya masukan dari banyak praktisi atau apapun itu gitu. Itu seperti apa Mas sebenarnya teknologi itu bisa diimplementasikan dan bagaimana sih cara melakukannya gitu? Ya. Goals-nya kan pasti ingin SDM kita meningkat ya secara taraf adaptif terhadap teknologi ataupun secara value masing-masing lah ya. Mau itu ekonomi, mau itu macam-macam. Kalau dari pengalaman saya melihat di dunia pendidikan itu seharusnya sangat memungkinkan ya untuk bisa bersaing dengan negara lain. Tapi lagi-lagi kembali ke dari sisi penerapan pendidikan sendiri kan, dominasi pendidikan dari negeri ya, bukan swasta. Bisa dilihat dari jumlah kampus sekolah itu banyak negeri. Nah, dari negeri sendiri kita udah berapa kali sih ganti kurikulum? Iya kan ada istilah ya, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kebijakan, segala macam gitu. Banyak egosentrik di sana kan. Nah, kalau dari sudut pandang saya sebagai teknopreneur ya, kalau mau Indonesia maju, ya dari pemerintahnya juga harus open bahwa untuk mencerdaskan rakyat ya, masyarakat, itu pasti ada resiko ya yang akan terjadi gitu. Kalau kita tahu kan korporat tuh pengennya ya SDM kita murah terus. Okay. Ya pengennya murah lah, bahkan berharap nggak usah pakai SDM, otomatis aja. Oke. Ya kan? Nah, saya lihat ada korelasi di sana. Korporat mungkin banyak bekerja sama dengan kalangan tadi ya, penentu kurikulum, untuk membuat pendidikan kita tuh jadi slow banget terhadap adaptif teknologi. Oke. Kalau sampai itu terpecahkan, itu dulu masalah itu terpecahkan, saya rasa untuk SDM kita meningkat pesat itu sangat memungkinkan, bukan karena IQ, tapi karena ada kepentingan itu yang saya lihat. Oke. Swasta sangat siap membantu gitu, menyiapkan training kit, terus juga modul pembelajarannya, efektif gimana caranya ningkatin SDM-nya tersebut dengan kurikulum swasta gitu ya. Ya sangat memungkinkan. Tapi ya mau nggak mau gitu. Alhasil baru-baru ini viral apa ya? Kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu, betul. Gitulah. Oke, ya memang banyak itu jadi obrolan ya bahwa pendidikan kita terutama itu dalam tanda kutip kurang cepat untuk memenuhi kebutuhan di industri gitu misalnya, atau bahkan ya sekarang trennya apa, yang dipelajari baru apa, begitu selesai udah ketinggal gitu. Nah ini dari sisi perusahaan di Mas Ibnu, klien-klien apa saja nih Mas yang selama ini sudah bekerja sama gitu, apakah termasuk pemerintahan juga gitu atau swasta gitu. Nah, kalau disebut pemerintahan jujur pengennya mah nggak usah. Why? Pengennya swasta aja gitu. Kenapa? Ya, cari aman. Cari aman. Iya. Cari aman. Cari aman gimana Mas maksudnya? Cari aman dari, ya tahu sendiri.
cash flow ya, cash flow. Oh, cash flow. Oh, maksudnya kan di pemerintah budgetnya gede gitu. Aduh. Oke. Ya, Kenapa swasta? budgetingnya lebih terukur. Lebih terukur. Sudah terbudget, pengen improvement nih, ngejar nurun efisiensi produksi sekian. Jadi dia butuh invest sekian. Nah, dari angka invest itu kan bisa kita konversi. Kalau dari kami kan penyedia solusinya ya. Iya. Kita akan hitung, keluarlah budget sehingga terjadi bisnis ya. Nah, kalau dari kami sendiri, gimana sih di industri itu penerapan ya? Ya pasang surut sih sebetulnya ya di Indonesia ya. Karena dari sisi market ya, saya rasa belum terlalu fanatik buat improve. Karena ya tadi, pengusaha di Indonesia yang saya lihat ya di circle saya, lebih firm dengan lebih baik gaji orang dibanding ningkatin improvement. Oke. Makanya masih ada sebagian pemikiran seperti itu. Iya. Tapi di lain sisi agak worry juga gitu. Di tengah ya peningkatan HPP ya, harga produksi, biaya listrik, biaya sewa tempat, pajak dan lain-lain meningkat, ya akhirnya hanya kurang dari 20% mungkin yang akhirnya mikir kayaknya saya harus improve ke automation nih. Gitu. Industri yang berkembang di manufaktur ya, saya banyak ya. Di manufaktur, di mana perusahaan manufaktur ya produksi mass pro berbagai macam ya, baik itu spare part otomotif ataupun di sisi produksi packaging, terus juga di sisi proses ya, industri proses manufaktur. Ya itu biasanya dia ngimprove untuk solusi monitoring produksi. Monitoring produksinya gimana caranya supaya terkontrol dengan baik dari sisi raw material sampai ke finish good, maupun yang paling diisu sih sebenarnya yang NG ya, not good. Produk-produk yang NG sekarang tuh udah zamannya daur ulang. Daur ulang. Nah, itu banyak yang bisa kita support di situ. Nah, gitu sih Mas. Jadi kita lebih fokusnya ke ngerancang nih untuk di perusahaan ibu itu masalahnya apa. Kita kasih yang mana yang paling priority untuk diselesaikan dulu. Dan berbagai macam sebenarnya solusinya. Contoh, kita langsung ke contoh. Contoh. Jadi kayak misalnya dari divisi QC, Quality Control. Kita ambil sampel dari salah satu klien, dia bisnisnya adalah servis laptop maupun jual beli laptop second dengan grade yang di atas A. Dengan grade di atas A, berarti itu oke banget gitu Oke ya? banget, 97% kalau nggak salah grade-nya ya. Itu baru bisa masuk A. Nah, Like new gitu ya? Ya, like new. Nah, di proses QC itu kan per hari ratusan piece yang dites. Dan salah satu tesnya itu ngetes daya tahan baterai. Ya, jadi makanya setiap hari itu ada laptop yang ditinggal mungkin gitu di ruang QC. Karena harus standby. Nah, itu kan sebenarnya ada potensi bahaya di situ. Kebakaran misalnya. Kan itu laptop second yang kita nggak tahu bisa meleduk atau enggak gitu. Nah, dari kami memberikan solusi mananya dulu nih, apakah meleduknya dulu atau dari sisi operasional. Nah, kami memberikan solusi gimana caranya mengetahui step by step QC-nya tidak terlewat oleh operator. Jadi kita buat checklist sheet berbasis digital. Lalu yang kedua, saat proses QC kan ada banyak sampah ya yang terjadi gitu. Misal buka kardusnya itu ada sampah. Nah, itu kondisi sebelum kami datang sangat tidak terstruktur. Ya, posisi sampah di sini, kardus di sini, laptop jajarin kayak gini. Ya, akhirnya saya datang ke sana, saya bilang ini dulu deh gitu. Proses SOP kerja karyawannya gimana caranya supaya taat. Kalau di Jepang itu biasa disebut dengan pokayoke. Anti kesalahan bahasa Indonesianya artinya. Jadi nggak boleh salah, nggak bisa salah. Karena adanya SOP. Nah, kami bisa mengimplementasikan itu dengan cara AI Vision. AI Vision itu ngedeteksi operator yang ngebuka kardus terus ninggalin, proses sampahnya itu bisa kedetek. Nah,
sampahnya ini di sini nih, harusnya idealnya di sini. Nah, AI itu akan nge-report. Nah, gimana caranya supaya Pokayoke dia nggak boleh pulang absen kalau belum rapi. Sistem absensi nggak bisa mengizinkan dia pulang. Ketika di sistem masih kebaca belum sesuai. Yes, AI itu memastikan pekerjaannya sudah rapi dulu, baru bisa pulang. Ya, kayak gitu. Nah, banyaknya sih seperti itu. Kasus-kasusnya. Sangat membantu ya teknologi yang bisa diterapkan di bisnis gitu ya. Tapi kan ada ini juga Mas, apa namanya, permasalahan bahwa dengan teknologi akhirnya justru menggantikan orang-orang yang biasanya dikerjakan secara manual gitu, terus begitu dengan teknologi masuk maka selesai sudah di situ. Iya, iya. Ini dilemanya orang-orang seperti saya mungkin ya. Iya. Di satu sisi saya harus menghidupi karyawan. Ya, menghidupi karyawan, menyenangkan customer itu bagian dari bisnis kan. Iya, betul. Customer happy ya itu bisnis. Customer berlangganan itu bisnis. Tapi di lain sisi ada orang yang tersingkirkan karena teknologi yang diciptakan. Iya. Ya, kita masih mungkin dengan robot ya. Robot robot. Robot itu ada banyak, tapi yang paling sering menggantikan orang itu robot sama AGV. AGV itu robot yang di mobile, yang di jalan. Ya, dia biasanya ngangkut troli-troli. Nah, dulunya kan tuh didorong ya sama manusia. Sekarang ada AGV. Terus kalau buat ngerakit, ngelas dan lain sebagainya udah ada robot industrial buat ngelas. Ya, itu memang bagian dari pekerjaan Awatara, yaitu merancangkan apa nih solusi untuk menekan biaya HPP atau bahkan meningkatkan kuantitas produksi dalam satuan waktu satu hari. Ya, kita tahu ya bahwa dengan adanya teknologi itu dari sisi owner nggak akan pusing mikirin lembur, izin sakit dan lain sebagainya. Ya, cuma di lain sisi saya juga punya dilema tadi. Orang-orang tersebut sebetulnya saya rasa ya ingin improve dirinya gitu untuk bisa tetap kepake nih di perusahaan, gimana caranya. Tapi ya kesempatan mungkin mereka nggak semua dapat ya, kesempatan belajar tentang gimana naikin skill supaya bisa tetap kepake walaupun pekerjaan yang dulunya dia ngedorong atau ngangkat itu kan hanya otot ya. Nah, sekarang kalau dengan robot yang dibutuhkan itu kan dari sisi maintenance, perawatan, terus juga troubleshooting, itu kan nggak semua orang bisa belajar ke situ gitu. Ya, kalau dari saya sih penuh harap ya sebetulnya. Kembali siapa sih yang bisa yang bisa menyelesaikan ini gitu. Ya, kalau dari sudut pandang saya, semua kalangan bisa terlibat, tapi tentu yang paling dominan government. Oke. Ke pendidikan tadi yang kita pendidikan, ya balik lagi ke pendidikan, bagaimana itu menunjang kebijakan juga gitu ya. Oke, Mas Ibnu, apa tren teknologi terbaru saat ini yang kayaknya kalau bicara soal teknologi itu kan berkembangnya cepat banget. Makin gitu cepat, ya. betul. Nah, kita ngomongin AI gitu misalnya, itu sekarang udah makin canggih gitu kan, fiturnya apa segala macam. Nah, ke depan sebenarnya akan seperti apa sih Mas Ibnu kalau kita ngomongin soal perkembangan teknologi? Ya, kalau ngomongin ke depan sebetulnya kita harus mundur tahu ke belakang. Oke. Ya. Perkembangan teknologi itu kalau di industri nyebutnya industri 1.0 sampai 5.0 sekarang, society. Tapi kalau di sisi innovation cycle itu ada 6 gelombang. Innovation web namanya, bisa dicek nanti. Ada 6 gelombang, itu semakin per gelombang itu kalau kita gambar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang menuju ke 6 dan belum selesai gelombangnya. Jadi ada 6 gelombang. Sekarang di ke-5? 6. Oh, udah ke-6. 6 dan posisinya di tengah-tengah, belum selesai. Nah, ini tuh antar gelombang itu punya rate waktu yang semakin cepat. Yang awalnya dari 1 ke 2 kalau nggak salah 50 tahunan, 2 ke 3 ini ya masih 40-an gitu. Sini makin cepat dan perubahannya sampai akhirnya per 5 tahun kalau nggak salah. Oke, 2030 berarti ya kalau nah, akhirnya kita tahu nih, sebenarnya game changing itu udah banyak sih sebenarnya di media yang ngomong 2030 itu menjadi game changing, di mana kamu akan adaptif atau tereliminasi.
Oke. Lalu apa yang harus kita Ya, siapkan ya, nih kalau betul, kita ngomong betul. inovasi itu semua bisa dengan kondisi sekarang ya, zaman yang udah ada internet, sosial media gratis, butuh kuota aja. Ya. Kalau ingat zaman dulu kan hanya kalangan tertentu yang bisa beli handphone ya, dapat Betul. informasi. Sekarang harusnya para Gen Z ya, para Gen Z ini jangan sampai kelewat momentum ini. Kita mau menuju innovation web ke-6. Apa yang harus disiapkan? Kalau dari saya menyiapkan tentu jangan terpaku dengan AI. Jangan terpaku dengan AI. Karena Oke. ya AI itu hanya kumpulan komputer gitu ya. Di dalamnya komputer, algoritma, machine learning gitu. Kita mungkin nggak tahu ya, dari semua industri sekarang 50% mungkin lebih mengandalkan nyari ide AI. Ya, Ada masalah ini curhat ke AI. betul. Nah, justru kalau saya berpikir kalau kamu mau leading, mau survive di game changing 2030, kamu harus bisa kreatif. Oke, harus bisa kreatif. Seperti apa nih bentuk Ya. kreatifnya? Kalau dari sisi saya sebagai technopreneur melihat sekelilingmu, tren yang ada Oke. dari data yang kita bisa dapat dari Google Trend contohnya, jadikan itu sebagai landasan apa tindakan yang mau diambil. Oke. Jangan berpaku ke AI. Informasi apa yang terjadi yang itu menjadi preferensi kita? Preferensi. Apa yang bisa kita lakukan? Yes. Solusi apa di situ yang Yes. bisa dikerjakan gitu ya? Oke. Kalau dari saya, gimana cara memenangkan 2030? Selalu dinamis melihat peluang akhirnya. Jangan fokus kayak, ini kita minggu ini ada orderan ini loh, kerjaan ini loh ke customer ini. Ya udah selesain aja. Ya bukan itu menurut saya. Kalau kita mau survive, ya kita harus selalu dinamis melihat keadaan. Gitu. Dinamis melihat keadaan, tapi tetap dengan niche masing-masing ya. Ini masing-masing. Ya mungkin di Mas di media, saya di teknologi, atau yang lain mungkin di furnitur atau ekspor, kan punya niche masing-masing. Tapi Betul. mereka gimana cara survive, satu-satunya adalah melihat adaptif, melihat peluang itu. Betul, betul. Ya, karena ya kalau bicara behavior itu kan juga pasti akan berubah. Yes. Bagaimana kita menentukan juga dalam 1 tahun, 2 tahun yang trennya pasti juga akan berubah-ubah gitu ya. Artinya kita harus selalu adaptif gitu ya, Mas ya. Iya, iya. Tapi poinnya tadi, kita jangan terpaku dengan apa-apa AI, apa-apa AI. iya, oke. Hey, dapat gelar S3 itu baca jurnal. Oke. Jadi kalau dari saya, gimana cara adaptif? Ya tadi, lihat Google Trend, lihat berita, lihat jurnal terbaru, lihat buku-buku yang memang mereferensikan gimana nanti kita bisa bersaing. Oke, jadi AI itu sebagai pembantu aja ya. Pembantu. Sebagai apa ya? Bukan yang utama, tapi itu sebagai alat yang mungkin bisa mempermudah atau mencari referensi aja gitu ya. Jangan justru apa namanya, kita diperbudak oleh AI gitu, benar nggak sih, Mas? Betul. Saya sering bilang kita manusia itu punya kelebihan satu, kreativitas dan perasaan. AI nggak punya. AI nggak punya perasaan. Dia hanya kumpulan gerbang logik di dalamnya. Nah, saya selalu bilang ke teman-teman, silakan pakai AI, tapi jangan sampai dikendalikan AI. Nah, itu kuncinya. Jangan sampai dikendalikan oleh AI. Tapi kita juga harus adaptif, tahu juga tentang AI gitu ya, Mas Ibnu. Oke, Mas Ibnu, apa yang ingin disampaikan dari rangkaian obrolan kita hari ini? Silakan, Mas. Dari obrolan hari ini, pertama pasti saya senang banget ya bisa menyampaikan ya apa yang saya ngedumel dalam hati, keluarlah, nggak tahu di podcast ini gitu ya. Ya tadi saya sangat resah sama kondisi pendidikan, dimana ya pengennya sih gitu ya, ketika penerapan teknologi itu dipakai di industri, itu bukannya mengurangi rezeki orang lain,
justru menjadi peluang lapangan kerja baru. Kita tahu ya, GDP di Indonesia masih sangat rendah. Saya berharap banyak pengusaha-pengusaha lahir ya. Mungkin dari video ini gitu. Yuk kita buka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Ya tentunya dengan keahlian masing-masing, silakan. Khususnya orang-orang yang di bidang saya, ya ingat gitu ya, bahwa mereka juga harus ngasih makan anaknya itu yang diganti kerja gitu. Ya memang dunia sekejam itu ya, cuma ya tolonglah pemerintah dibantu. Oke, Mas Ibnu, terima kasih sudah hadir di Dipro. Mas.